My name is Nadia and my friend Desmond Iswan. I Anas Fatullah. Well, I think that now about introduction session. Let's come to the next session. It will be the presentation of our material unit 11. Here it is. Ya, kata-kata hari ini. Jika kamu marah, keluarkanlah kemarahanmu. Jika kamu senang, keluarkanlah kesenanganmu. Tapi jika kamu malu, jangan keluarkan rasa malu. Ya, oke teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis. Apa sih AMDAL dalam studi kelayakan bisnis? Nah, AMDAL dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk menilai dampak suatu rencana, suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Analisis ini mengacu pada AMDAL yang merupakan studi mendalam tentang dampak penting yang mungkin timbul akibat suatu proyek. Nah, pentingnya AMDAL dalam studi kelayakan bisnis, pertama untuk mematuhi hukum. AMDAL diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan yang kedua untuk menjaga kualitas lingkungan dengan mencegah kerusakan lingkungan akibat operasi proyek. Ketiga, alat pengambilan keputusan untuk membantu menilai kelayakan lingkungan dari suatu usaha. Dan keempat itu ada dokumen legal sebagai alat hukum dan acuan dalam perencanaan dan pemantauan proyek. Dan yang kelima ada partisipasi masyarakat, memberi informasi kepada masyarakat tentang dampak yang mungkin akan timbul. Kemudian komponen utama dalam AMDAL satu yaitu PIL atau penyajian informasi lingkungan, yaitu penyaringan awal untuk menentukan perlu atau tidaknya AMDAL. Yang kedua KA, kerangka acuan, pedoman penyusunan AMDAL. Yang ketiga ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu kajian mendalam tentang dampak pentingnya AMDAL. Yang keempat RKL, yaitu rencana pengelolaan lingkungan, rencana untuk mengelola dampak negatif. Yang kelima RPL atau rencana pemantauan lingkungan, yaitu rencana untuk memantau dampak selama proyek berjalan. Komponen lingkungan yang dikaji dalam AMDAL, yang pertama fisik atau fisik kimia. Yang pertama iklim, kualitas udara, kebisingan, fisiografi atau topografi, geologi tanah, hidrologi atau kualitas air, debit sungai dan air tanah. Kemudian tata ruang dan lahan. Yang kedua biologi, yaitu flora atau vegetasi, ekosistem unit, hutan lindung. Yang kedua fauna, keanekaragaman habitat satwa dilindungi. Yang ketiga sosial, ekonomi, budaya. Yang pertama demografi, yaitu usia, jenis kelamin, kepadatan penduduk. Kemudian ekonomi, yaitu pendapatan, kesepakatan kerja, penggunaan lahan. Kemudian budaya, yaitu adat, nilai sosial, warisan budaya. Yang terakhir kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada dampak negatif yang dapat timbul jika tidak ada AMDAL. Yang pertama tanah bisa jadi erosi, banjir dan tanahnya tandus. Lalu ada airnya bisa tercemar, perubahan warna, bau, bahkan bisa mematikan biota air. Lalu ada udaranya jadi berdebu, polusi dan kebisingan. Lalu ada kita sebagai manusia juga terkena penyakit, perubahan sosial, konflik budaya. Lalu ada alternatif dan solusi untuk menangani dampak yang telah terjadi. Yang pertama ada untuk tanah, kita bisa regularisasi dan rehabilitasi lahan. Lalu ada air, kita bisa memasang filter, saluran pembuangan yang teratur. Lalu udara, kita bisa memasang filter udara dan peredam suara. Lalu ada untuk manusia seperti kita, ada alat pelindung diri dan asuransi kesehatan. Lalu untuk masyarakat sekitar ada fasilitas kesehatan gratis dan juga relokasi dengan ganti rugi. Selanjutnya nanti kita akan membacakan studi kasusnya. Ya oke teman-teman,
Dalam selanjutnya kita akan menjelaskan atau memberitahu studi kasus dalam AMDAL yang kami jelaskan dalam presentasi ini. Studi kasus yang pertama itu didapat dalam pembangunan ruko di lahan resapan air. Latar belakangnya pengembang membangun 10 unit ruko di lahan hijau yang sebelumnya merupakan daerah resapan air. Dampak yang terjadi genangan air saat hujan deras. 2. Sumber warga sekitar menjadi kering. 3. Suhu udara di sekitar menjadi lebih panas. Dan keempat, banjir adalah utama saat hujan. Nah, solusi AMDAL sederhananya yaitu pembuatan biopori dan sumber resapan. Dan kedua itu penanaman pohon di sekitar ruko. Ketiga, pembuatan saluran air yang memadai. Serta kalau terakhir itu menyisakan 30% lahan sebagai area terbuka hijau. Lalu ada studi kasus selanjutnya yaitu pabrik tahu menjadi pencemar sungai. Di sebuah home industry, pabrik tahu, pembuatan pabrik tahu di pinggir kota membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya air sungai menjadi keruh dan berbau busuk. Lalu ikan-ikan di sungai juga pada mati. Lalu warga di sekitar juga mengeluhkan ada aroma bau tidak sedap dan air yang dia gunakan menjadi berubah warna. Dan juga warga mengeluh badannya pada gatal saat mandi di sungai. Dan sawah di hilir mengalami gagal panen karena air irigasi tercemar. Untuk solusinya, pemasangan bak penampung dan pengelolaan limbah yang sederhana. Limbah padat dijadikan bahan ternak. Sosialisasi kepada pengusaha tentang pentingnya mengelola limbah, lalu pemantauan rutin oleh kelurahan. Kemudian yang ketiga, PT Dharma Satya Nusantara. Perusahaan ini dikenal dalam industri kelapa sawit karena komitmen terhadap prinsip berkelanjutan yang disebut no deforestation, no pit, dan no exploitation. Telah mengantongi sertifikasi dari standar internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Indonesia Sustainable Palm Oil, serta memiliki sertifikat Supply Chain Certification Start atau SCCS untuk fasilitas pengelolaan seperti pabrik kelapa sawit dan fasilitas penggilingan kernel. Selain itu, perusahaan ini menjaga lahan konservasi serta menerapkan kebijakan tanpa bakar untuk mengurangi risiko kebakaran hutan. Ya, demikian untuk teman-teman presentasi yang dapat kami sampaikan tentang AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan kami untuk dengan pantun terlebih dahulu. Pantunnya, pergi ke pasar beli biji selasi. Tidak lupa membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih karena kalau itu terjadi itu teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.